Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ya. Para mahasiswa semester 5 PAI ya, Stayo yang sangat saya sayangi. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini ya, kita bisa memulai kuliah kita yang perdana, yaitu kuliah materi PAI. Jadi kuliah materi PAI itu nanti ada dua kali, yaitu ada di semester 5, itu adalah materi PAI 1, dan nanti akan dilanjutkan di semester 6, materi PAI 2. Begitu. Nah, untuk mengawali kuliah kita ini, ya, marilah kita awali bersama dengan membaca basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu saya sampaikan bahwa materi PAI itu pendidikan agama Islam, ya, itu sebenarnya ada yang untuk TK, ada yang untuk SD atau MI, ada yang untuk SMP atau untuk sanawiyah, ya, ada juga yang untuk SMA, ya, atau juga untuk aliyah. Nah, saya punya asumsi bahwa saudara itu nanti akan menjadi guru agama, ya, untuk SMP atau untuk MTS. Jadi ini ya yang banyak saya sampaikan nanti adalah materi-materi PAI untuk SMP maupun untuk MTS. PAI untuk SMP itu garis besarnya itu ada 5 pokok yang akan dibahas, yaitu ada Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Kemudian yang kedua ada akidah, ya, kadang-kadang disatukan satu, akidah akhlak, begitu. Ini akidah, yang ketiga akhlak, yang keempat fikih, ada juga yang menyebut nanti menjadi fikih ubudiyah, begitu. Nah, fikih ada 2, fikih ubudiyah dan fikih muamalah. Nah, nanti yang di semester 5 ini kita bahas yang fikih ubudiyah. Nah, nanti di semester 6 itu nanti kita dalami fikih yang muamalah. Lalu yang kelima adalah tarikh, ya, secara Islam, ya, dan kebudayaan Islam. Jadi ada 5 sub pokok bahasan materi PAI itu. Oke. Kita tahu bahwa struktur Islam, ya, atau dinul Islam itu kalau misalnya dibedakan itu ada 3. Ya. Jadi dinul Islam itu 3, ya, 3 ranah atau 3 komponen, yaitu akidah, syariah, akhlak. Sebagaimana saat Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ya, saudara tahu ada hadis yang sangat populer. Jadi Jibril pada suatu hari saat Nabi sedang bercengkrama dan para sahabat, tiba-tiba ada Jibril yang saat itu ya berbentuk manusia yang berpakaian putih, kemudian juga rambutnya hitam, begitu, tiba-tiba sudah ada di depan Nabi dan dia langsung bertanya, "Ya Muhammad, mal iman, apa itu iman?" Kemudian dijawab oleh Nabi. Setelah dijawab oleh Nabi, ya, Jibril berkata, "Shadaqta, benar kamu." Kemudian yang kedua, mal Islam, ya, dijawab oleh Nabi, ya, dengan rukun Islam itu. Kemudian Jibril berkata, "Shadaqta, ya, benar kamu." Kemudian yang ketiga, mal ihsan, apa itu ihsan? Lalu dijawab oleh Nabi, "Anta'budallah, ya, ka'annaka tarah wa illam takun tarah wa innahu yarah."
kamu menyembah Allah dengan seolah-olah melihat Allah, andaikan tidak, maka yakinlah kamu bahwa Allah melihatnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi pelajaran akhlak. Seperti itu ya. Jadi ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Nah, tiga hal itu kemudian dijabarkan lagi. Begitu. Akidah mencakup iman kepada Allah, itu iman pada malaikat Allah, iman pada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah. Lalu yang kelima, iman adanya hari akhir, hari kiamat, dan yang keenam adalah iman akan adanya qada dan qadar Allah. Kalau yang syariah, ini ya bahasannya syariah, itu dibedakan menjadi dua. Ada syariah yang kaitannya dengan muamalah, dan ada syariah yang kaitannya dengan ibadah. Ya. Ya, yang muamalah itu nanti mencakup juga ada muamalah yang am, ada muamalah yang khos. Yang am itu meliputi ada jihad, ada politik, ada khilafah, ada jenayah, ada kenegaraan, nah, begitu. Ya, ini kalau saudara kuliah di Fakultas Syariah ya, ini didalami nanti, ya kan? Ya. Yang khos itu ada madiyah, madiyah itu materi ya, yang sifatnya materi seperti jual beli dan lain-lain itu. Kemudian ada munakahat, munakahat itu pernikahan. Ya. Kalau ibadah itu ada ibadah yang am, ya, ada ibadah yang khos. Ya, yang am itu ya semua bentuk yang punya nilai ibadah seperti berdagang dan lain-lain itu sebenarnya belajar seperti sekarang ini termasuk ibadah am atau disebut dengan ibadah yang ghairu mahdhah. Ada juga ibadah yang khos, yang ibadah mahdhah ini ya, yaitu mencakup toharoh, sholat, ya, zakat, puasa, haji. Nah, ini ibadah yang mahdhah. Kalau yang am itu ibadah yang ghairu mahdhah. Nah, kalau yang akhlak, wah itu nanti penjabarannya lebih rinci lagi ya. Nanti akan juga kita lihat nanti ada juga akhlak. Akhlak itu dijabarkan nanti ada akhlak yang terpuji, akhlak yang tidak terpuji. Ya. Yang terpuji itu namanya mahmudah. Akhlak yang tidak terpuji itu namanya mazmumah. Ya. Ini dibahas oleh di akhlak. Ya. Nah, karakteristik mata pelajaran PAI itu kalau untuk SMP ini ya, karakteristik itu ciri khasnya apa begitu ya. Ya, jadi PAI itu bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Jadi kalau kita mengajarkan PAI itu yang mesti mengajarkan ajaran Islam. Yang kedua, ciri khasnya lagi, PAI merupakan mata pelajaran pokok untuk pengembangan moral dan kepribadian. Ya, sehingga PAI itu ya nantinya harus diajarkan oleh guru yang beragama Islam. Kalau gurunya tidak beragama Islam, nggak mungkin akan bisa mengajarkan PAI karena merupakan ya pengembangan moral dan kepribadian. Kalau gurunya tidak berpribadi Muslim, ya nggak bisa mengajarkan agama Islam. Lalu yang ketiga, PAI membentuk peserta didik memiliki keimanan dan ketakwaan. Jadi arahnya nanti bagaimana agar anak-anak itu punya iman dan takwa. Ya. Lalu yang keempat, PAI tidak hanya mengantarkan peserta didik menguasai kajian-kajian keislaman, tapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita ini sebagai guru agama nanti dituntut untuk bisa mengamalkan Islam di tengah-tengah murid-muridnya, di tengah masyarakatnya, ya, karena akan menjadi contoh teladan ya, sebagai seorang guru PAI. Lalu yang kelima, PAI itu bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Kalau bersumberkan Al-Quran dan Hadis itu namanya dalil naqli.
ya, dalil yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Namun tidak terbuka. Namun terbuka kemungkinan juga ya PAI itu bersumberkan ijtihad. Ya, ijtihad itu hasil pemikiran dan ini menggunakan namanya dalil akli. Ya. Jadi dalil itu ada dua, nakli dan akli. Ya. Yang keenam, PAI tertuang dalam 3 kerangka ajaran Islam, ya, yaitu akidah, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, ya, iman itu di situ, ya, kemudian syariah, ya, dan akhlak atau ihsan, itu, ya, akhlak, ihsan. 3 hal itu, ya, mesti. Jadi kalau kita hanya fokus kepada akidah saja, ya tidak bisa dibenarkan. Syariah saja ya juga tidak bisa dibenarkan. Demikian pula kalau hanya ihsan, akhlak tidak bisa dibenarkan. Ya, berarti ketiga-tiganya itu harus menjadi satu kesatuan yang integral, ya, yang penerapannya nanti disesuaikan dengan perkembangan usia anaknya. Begitu. Yang ketujuh, ciri khasnya lagi adalah tujuan akhir PAI ini adalah terbentuknya akhlakul karimah. Ya, wah ini beratnya jadi guru agama ya. Nanti saudara harus siap ini. Karena harus membawa anak-anak kita punya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Yang kedelapan, PAI merupakan mata pelajaran wajib bagi peserta didik yang beragama Islam. Ya. Kalau dia tidak beragama Islam ya nanti ikut pelajaran agama yang sesuai dengan agamanya. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu disebutkan bahwa ya pelajaran pendidikan agama ya, itu adalah merupakan hak setiap anak dan diberikan oleh guru yang seagama dengan anak tersebut. Begitu ya. Nah, ini kita coba mau merinci. Materi Al-Quran hadis itu apa saja? Coba kita perhatikan. Materi Al-Quran hadis itu meliputi ilmu tajwid. Ya kan? Materi tajwid itu nanti ada bacaan Al-Qomariyah, ada Al-Syamsiyah, hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Ya. Kita tahu ada idhar, ada idgham. Idgham ada 2 nanti ya. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Ada iqlab, ada ikhfa. Lalu juga kita bicarakan tentang mim sukun. Nah, mim sukun itu nanti ada idgham mutajanisen, ya, ada idgham mutaqariben, ada idgham mutamatsilen. Nah, dibicarakan juga di situ. Lalu juga ada hukum bacaan qalqalah dan bacaan ra. Qalqalah itu hurufnya ada 5 ya, disebut dengan singkatan baju di toko. Ba, jim, dal, tok, dan qaf. Ya. Lalu ra itu nanti ada bacaan tafhim, ada bacaan tarkik. Ya, itu dibahas. Ini kan termasuk bacaan-bacaan yang dibahas di ilmu tajwid. Lalu yang keempat, hukum bacaan mad dan waqaf. Nah, mat itu bacaan panjang pendek. Karena bahasa Arab itu panjang pendek merubah makna. Ya. Misalnya la, ya. Kalau la panjang itu artinya tidak. La dibaca pendek artinya pasti. Jadi kalau la a'budu, aku tidak akan menyembah. Kalau la a'budu, aku pasti akan menyembah. Oh, maknanya sangat jauh berbeda ya. Bagaikan langit dan bumi ya bedanya. Ya. Beda kalau bahasa Indonesia ya. Sate dibaca pendek dengan sate dibaca panjang sanya. Dengan sate itu maknanya sama saja. Yaitu daging yang ditusuk-tusuk dan dibakar itu. Itu ya. Bahkan bahasa Arab itu tasdid itu juga merubah makna. Doroba memukul, doroba memukul-mukul. Kalau bahasa Indonesia sate, sate, nah, maknanya sama saja. Kemudian juga dibahas tentang wakaf. Wakaf itu tanda berhenti. Ya, ada wakaf lazim, ada wakaf
jaiz, ya, ada wakaf mutlak. Nah, ini dibahas. Ya. Lalu ada kajian Quran surat At-Tin. Ya. Kemudian kajian hadis tentang menuntut ilmu, kajian Quran surat Al-Insyirah. Yang ke-8 ada kajian hadis tentang kebersihan. Ya, gitu. Lalu materi akidah akhlak. Materi akidah akhlak itu intinya ya rukun iman itu, ya kan? Yaitu iman kepada Allah, ya. Dibahas di dalamnya juga nanti ada Asmaul Husna, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada takdir. Materi akhlak ini ya untuk SMP itu meliputi perilaku terpuji ya. Terpuji itu ada tawadu, taat, qanaah ya, dan sabar. Perilaku terpuji lainnya lagi juga kerja keras, tekun, ulet, dan teliti. Perilaku terpuji lagi ada zuhud, ada tawakal ya. Lalu juga dibahas perilaku tercela, ada ananiyah, ada ghadab ya. Ghadab itu marah ya. Ada ghibah, ghibah itu apa ya? Menyebut-nyebut kejelekan orang lain ya, namanya ghibah. Dan ada namimah, namimah itu bahasa Jawanya adu-adu, tumbak cucuan, nah begitu. Namimah. Ya. Nah, perilaku tercela lagi ada dendam, munafik, ya. Perilaku terpuji lagi ada nih, kebanyakan lagi ada qanaah, qanaah itu tenang gitu ya. Ada tasamuh, tasamuh itu toleran, ya, toleransi. Lalu dibahas juga perilaku tercela ada takabur, ya. Lalu materi fikih ini ada toharoh, sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat jamak dan qashar, sholat sunnah, rawatib, macam-macam sujud. Nah, ini fikih. Ya. Puasa ya juga. Ya. Puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat ada zakat wajib, zakat fitrah. Ada zakat mal. Ya. Ya. Kalau yang sunat itu namanya sodakoh nanti ya, infak dan lain-lain. Hewan yang halal dan haram. Nah, ini dibahas juga ya. Tapi nanti kita akan membahas ini di semester 6. Lalu ada penyembelihan hewan, ya, sehingga sembilannya bisa halal. Ya. Ada haji dan umroh, ada sholat sunnah berjamaah, dan lain-lain. Materi tarikh ya, meliputi sejarah Nabi Muhammad, sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan dalam Islam, perkembangan Islam Nusantara ya, ini sudah masuk di Indonesia ya. Sekarang ada istilah Islam Nusantara ya, mungkin saudara pernah dengar istilah-istilah itu. Sejarah tradisi Islam Nusantara, nah, ini juga kita bahas ini ya. Ini perlu saya sampaikan juga buku wajib yang perlu kamu ketahui. Tentu saja buku wajibnya ya buku-buku teks pendidikan agama Islam untuk SMP dan SMA. Ada buku Sulaiman Rasyid ya. Nah, itu nanti perlu saudara miliki. Buku Sulaiman Rasyid, fikih Islam ya. Oke. Ada Said Sabiq ya, fikih sunnah. Ada bukunya Pak Asad Humam, ini ilmu tajwid praktis yang kita gunakan. Ada bukunya Pak Asad Humam namanya ilmu tajwid praktis. Jadi yang saya minta saudara harus memiliki ya, ini yang nomor 3 dan 4. Nomor 2 dan 4. Nomor 2 itu Sulaiman Rasyid, bukunya fikih Islam itu terkenal itu ya. Harganya murah, dulu harganya hanya 35.000. Nah, tebal itu. Nanti akan kita gunakan untuk semester 5 ini dan semester 6. Maka saudara perlu memiliki. Lalu Pak Asad Humam itu ilmu tajwid praktis, murah itu harganya hanya 4.000 ya. Nah, 4.000. Demikian ini ya materi-materi kita selama ini yang akan banyak kita bahas ya tentang komposisi penilaian saya ya sama dengan ilmu pendidikan, yaitu 30% itu adalah hasil ujian akhir semester,
Kemudian 30% lagi adalah hasil ujian tengah semester atau semester. Kemudian 30% lagi adalah hasil tugas sehari-hari, ya. Kemudian yang 10% presensi, ya. Nah, prasyaratnya sama ya dengan yang sudah saya sampaikan kemarin, yaitu syaratnya itu adalah saudara harus lulus baca Al-Quran. Ya. Kalau nanti saya tes belum lulus, nggak usah khawatir, karena saya akan membimbing sampai tuntas, sampai kamu bisa membaca Al-Quran. Gratis, ya. Setiap malam nanti saya siap untuk membimbing kamu lewat video call, ya. Lalu yang harus kamu perhatikan lagi, presensi keikutsertaan dalam kuliah ini ya minimal 51%. Beda dengan di perguruan tinggi yang negeri itu 75%, ya kita cukuplah 51%. Kalau kurang dari itu nilainya bisa dipastikan nilainya E, ya, atau tidak lulus. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin.